Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Sabita. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 303. Di sini saya akan mempresentasikan untuk sebagai bentuk ujian akhir semester komunikasi data dan jaringan komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban saya terkait soal UAS. Baik, di sini untuk soal nomor 1 adalah jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan, lalu buatlah dalam bentuk diagram. Kedua, jelaskan proses encoding dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Lalu yang ketiga, jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Keempat, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Kelima, dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Baik, di sini saya mulai dari soal nomor 1. Baik, di sini ada diagram ya yang memuat oleh mekanisme pengiriman data. Di sini saya membuat OSL layer, OSL 7 layer dengan referensinya. Jadi pertama-tama, pada proses enkapsulasi dimulai dengan layer aplikasi yang mana menghasilkan data asli dari aplikasi. Jadi setelahnya pada layer presentasi, kemudian diolah data dengan mengubah format, lalu dikompresi dan dienkripsi agar sesuai dengan standar. Selanjutnya, pada layer sesi mengatur dan memantau sesi komunikasi antara pengirim dan juga si receiver-nya. Gitu. Jadi bagian sesi ini itu jembatan antara sender dan receiver dalam pengiriman data. Lalu datanya kemudian masuk ke layer transportasi, yang dimana nomor urut dan port sumber tujuan ini harus disertakan. Lalu pada header IP-nya kemudian ditambahkan ke layer jaringan untuk dilakukan proses routing. Nah, di sini untuk mengecek kesalahan, datanya di wrap atau dibungkus menjadi frame di data link layer dengan alamat MAC dan CRC terakhir. Lalu layer fisiknya mengubah frame menjadi sinyal bit, yang mana mengubahnya itu dengan seperti sinyal gelombang atau radio listrik atau cahaya yang dikirim melalui media transmisi. Nah, pada tahap transmisi, di sini data yang telah berbentuk banyaknya bit ya, bit-bit, dikirimkan melalui media fisik seperti kabel UTP, fiber optik, atau jaringan nirkabel seperti Wi-Fi contohnya. Selama proses perjalanannya, switch layer 2 ini membaca alamat MAC pada frame untuk meneruskan data port tujuan yang sesuai. Jadi nggak seperti hoop yang menyebarkan data ke semua port, yang mana jika data harus melewati jaringan yang berbeda, router pada layer ketiga akan memeriksa path IP dan menentukan jalur terbaik supaya package atau paketnya dapat mencapai jaringan tujuan. Nah, proses dekapsulasi ini dimulai ketika physical layer menerima bit dari media transmisi. Kemudian data link layer memeriksa MAC address dan CRC serta menghapus header frame. Selanjutnya, network layer ini mengecek alamat IP, yang mana transport layer menyusun kembali segmen menjadi data utuh. Pada session layer ini diolah, mereka mengelola dan mengakhiri sesi komunikasi. Pada presentation layer melakukan deskripsi dan dekompresi, dan akhirnya aplikasi layer menampilkan data asli kepada pengguna atau end user-nya, sehingga keutuhan datanya itu tetap terjaga atau end-to-end. Baik, di sini untuk penjelasan lebih lanjutnya ya. Datanya ini dimulai dari application layer pengirim melewati presentation atau
Mereka itu mengkonversi formatnya session, lalu pada session itu mengelola sesinya. Lalu pada tahap transport itu paketnya dipecah dan di TCP dan UDP. Lalu pada tahap network itu merouting IP-nya. Pada tahap data link itu frame MIC. Pada frame MIC-nya hingga ke fisikalnya. Nah, bit ke media fisik. Lalu si penerima ini prosesnya itu dibalik dari physical ke application untuk rekonstruksi data. Nah, di sini juga ya, berdasarkan menurut Stirling dari Data and Computer Communication pada bukunya, itu pengiriman data dalam jaringan komputer berlangsung melalui proses enkapsulasi, transmisi, dan dekapsulasi, yang mana melibatkan beberapa lapisan dan perangkat jaringan. Data dari aplikasi pengirim diproses berlapis sesuai model OSL atau TCP IP-nya. Kemudian dikirim melalui media fisik dan diterima kembali oleh aplikasi tujuan. Jadi sama ya untuk apa yang dikatakan Stirling itu kurang lebih sama seperti OSL 7 layer gitu untuk pengiriman data. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini saya akan jelaskan proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Proses encoding adalah sinkronasi dan deteksi kesalahan pada lapisan fisik. Jadi lapisan yang terdepan ya, yang dimana pada prosesnya mengkonversi data digital ke sinyal digital seperti NRZL atau Manchester. Yang mana proses ini juga memastikan kompatibilitas dengan media transisi seperti kabel atau wireless. Sedangkan untuk modulasi itu mengonversi data digital dan analog ke sinyal analog carrier ASK, FSK, PSK untuk digital to analog, dan PCM untuk analog to digital. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sini untuk pertanyaannya adalah mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error? Jadi, kesalahan bit atau bit error ini dapat terjadi akibat gangguan pada proses transmisi, seperti attenuation, yaitu pelemahan sinyal, distortion berupa perubahan bentuk gelombang, serta noise yang berasal dari gangguan elektromagnetik seperti petir atau interferensi sinyal lain. Jadi saya ambil referensi dari laman dte.telkomuniversity.ac.id yang mana single bit error itu umumnya terjadi pada transmisi paralel ketika salah satu jalur mengalami kerusakan. Sedangkan burst error, ini contoh-contoh untuk errornya, yaitu sering muncul pada transmisi serial akibat gangguan noise yang berlebihan atau berlangsung terlalu lama. Selain itu, jarak transmisi yang jauh dan kecepatan pengirim data yang tinggi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan bit. Jadi, bit error dalam jaringan komputer itu intinya terjadi karena adanya gangguan selama proses transmisi data. Gangguan tersebut itu dapat di-highlight bahwa bisa berupa pelemahan sinyal, distorsi gelombang, dan noise yang berasal dari interferensi elektromagnetik atau dari segi lingkungannya. Baik, selanjutnya untuk nomor 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang cukup maksimal. Jadi di sini gunakan error detection seperti paratype bit, yang mana single atau 2D, checksum, CRC modulo 2 division, atau FEC RRQ untuk deteksi dan transmisi. Kalau teknik lainnya ada encoding scrambling, itu B8ZS, lalu channel coding untuk SNR rendah, dan media berkualitas tinggi. Jadi beberapa contoh metodenya itu adalah party bit, checksum, CRC, FSC, dan RRQ.
serta penggunaan media transmisi yang lebih berkualitas untuk meminimalkan terjadinya bit error. Selanjutnya untuk soal nomor 5, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa terjadi delay dan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Jadi seperti pemerasan perangkat seperti kabel routing, enkripsi, dan firewall DPI yang mana mereka ini menyebabkan proses tertunda. Lalu propagation seperti jarak kecepatan cahaya, queuing atau antri atau kemacetan, dan transmission atau ukuran paket dan bandwidth-nya adalah jenis keterlambatan lainnya. Jadi, cara untuk mengurangi ketergesaan adalah dengan meningkatkan hardware dan CPU, lalu mengoptimalkan routing, komputasi edge, lalu meningkatkan bandwidth, dan memanfaatkan QoS. Di sini, delay ini dapat disebabkan oleh processing delay, propagation delay, transmission delay, serta queuing delay. Baik, sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.